Tapi kita sendiri yang makan, maka kita sendiri akan kenyang. Artinya itu, perbuatan apapun yang kita perbuat akan kembali kepada dirinya sendiri. Pasangan kita makan, dia juga yang akan kenyang. Kita makan, kita sendiri juga yang akan kenyang. Begitu. Ya, jadi ini untuk menggambarkan tentang hukum karma tadi. Siapapun yang berbuat, maka ia akan menerima akibat dari apa yang kita perbuat masing-masing. Selamat malam Bante, Wandami. Saya Liwun Bante. Saya ingin bertanya, kalau kita lihat di film Sun Gokong atau Kerasakti, di sana ada bikunya. Nah, sering kadang kita dengar, dia pernah mengucapkan begini, kosong adalah isi, isi adalah kosong. Nah, itu apakah ada berhubungan dengan meditasi? Tolong penjelasannya Bante, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya korban film Sun Gokong. Tapi ini sebenarnya cerita asli, benar-benar ada satu cerita juga. Nanti kalau suatu saat pergi ke India, boleh nanti sama tour guide-nya suruh nunjukkan ke tempatnya Bante Sutong, ya, yang mengambil kitab suci itu. Itu memang benar-benar ada di India, ada ada museumnya yang menceritakan perjalanan beliau dari Tiongkok menuju ke India. Dan di Universitas Nalanda juga Ibu Asraj kan bisa minta guide-nya menunjukkan kamarnya. Kamarnya Biksu Tong itu di mana? Ya, itu ada juga. Termasuk juga mahasiswa yang dikirimkan dari Kerajaan Sriwijaya. Jadi dari Sriwijaya, di mana Sriwijaya? Ya, di Sumatera. Itu di sana sang raja juga berdana satu bangunan besar untuk digunakan para mahasiswa. Mahasiswanya di sana dulu banyak para Bante juga memang. Nah, itu ada mahasiswa dari Nalanda yang juga tinggal di sana. Kalau kita tanya, ada enggak mahasiswa yang dari Sriwijaya gitu? Saya dari Indonesia, tolong tunjukkan, nanti akan ditunjukkan. Jadi itu bukan hanya cerita, tapi memang ada benar-benar. Tapi kalau namanya di film itu sudah dikemas supaya menarik gitu ya, supaya menarik. Nah, berkenaan dengan pertanyaannya tadi, kosong adalah isi adalah kosong. Apakah itu berhubungan dengan meditasi? Ya tergantung pada kita bagaimana menjabarkan itu. Lawang itu sebenarnya kata-kata yang ada di dunia ini juga kan. Jadi berkenaan di dunia ini pun juga kita bisa mengatakan kosong adalah isi adalah kosong. Nah, kita hidup punya tubuh jasmani. Seperti yang tadi Bante uraikan pada waktu meditasi. Ibu Asasi kan ngikutin enggak tadi? Waktu Bante meditasi kemudian dibimbing tadi ikut mengikuti enggak? Tubuhnya terbentuk dari perpaduan unsur. Mau laki ataupun perempuan, yang rupawan atau yang biasa-biasa saja. Tubuh ini bahannya sama atau beda? Sama. Apa aja yang ada di sana? Ada unsur padatnya, unsur tanah, ada unsur airnya, ada unsur apinya, unsur panas, ada unsur udaranya. Seumpamanya tubuh ini yang terbentuk dari perpaduan tadi, kemudian disendiri-sendirikan, kira-kira tubuh ini ada atau tidak ada? Tidak ada. Yang unsur padatnya dipisah, unsur airnya dipisah, unsur udaranya, unsur apinya dipisah. Tubuh ini juga tidak ada. Jadi tubuh ini sebenarnya ada atau tidak ada? Tubuh ini antara ada dan tiada gitu ya. Ya kalau kita ngomong sama banyak orang pada umumnya ya kita harus mengatakan tubuh ini ada. Karena memang kenyataannya ada dengan mata kita bisa melihat.
Tapi kalau kita melihat dengan senyatanya, bahwa ternyata tubuh ini hanya bentukan dari perpaduan unsur, begitu perpaduan unsur itu terurai, tubuh ini menjadi tiada. Itu. Makanya kalau kita bisa mengamati itu dengan baik, Ibu Asa sekalian akan timbul pengertian dengan jelas tentang keberadaan tubuh ini. Jadi kalau Ibu Asa sekalian nanti mengalami tua, kita tidak akan menderita. Mengalami sakit, mengalami kematian, kita tidak akan menderita. Kenapa? Karena itu adalah sebuah kewajaran yang terjadi pada tubuh ini. Yang menjadi tidak wajar, dikala Ibu Bapak Saudara sekalian tidak mengetahui dan tidak bisa menerima itu. Ya namanya orang tidak tahu, gimana bisa terima? Ya kan? Begitu mengalami penuaan bagaimana? Bisa terima? Enggak. Mengalami sakit, mengalami kematian, kita tidak akan bisa terima itu. Karena kita tidak tahu. Begitu mulai keriputan, bingung sekali bagaimana menghilangkan keriputnya. Begitu mulai ubanan, bingung sekali bagaimana mengatasi ubannya itu. Ini dulu waktu Bante masih anak-anak, orang tuanya Bante juga kayak gitu, takut dengan penuaan. Sehingga dikala mulai ubanan, dia bingung. Tolong cabutin uban saya. Nanti ya waktu itu masih diiming-imingi gitu. Nanti uang sakunya ditambah gitu. Kalau satu helai ditambahi 25 rupiah. Waktu itu 25 rupiah masih mahal. Waktu Bante masih kecil. Jadi kita ya suruh nyabuti senang-senang aja. Cuma yang dicabut ini lama-lama botak. Bingung sekali kita menghindari usia tua. Nah itu kan tanda-tanda penuaan. Mulai keriputan, mulai ubanan, ya kan? Mata mulai rabun, pendengaran mulai berkurang, gigi satu demi satu mulai tanggal, gitu kan? Kaki mulai berdiri tidak kuat, ya. Jadi kaki ini tidak lagi mampu menopang berat badan tubuh kita. Ini akan dialami oleh semua orang. Dan ini juga masalah yang terjadi dari zaman ke zaman. Dari zaman dahulu, banyak raja-raja bangsawan yang berusaha mencari cara menghindari itu. Bisa enggak? Enggak bisa. Sekarang mungkin ada istilahnya operasi plastik, suntik silikon, tarik ke sana, tarik sini. Bisa menghindari usia tua? Enggak bisa. Tadi sempat viral itu di media itu. Ada nenek-nenek usia 76 tahun. Dia menghilangkan kerutan dengan menarik wajahnya itu. Ya kenting juga. Tapi dalam hati ini, aduh nenek, kakean pola. Sudah tua mau cari apa coba. Tapi yang pengen tampil sempurna walaupun nenek-nenek kan. Pengen tampil sempurna dengan, di bedah sini. Mukanya dibedah, ditarik begitu. Banyak jahitan. Sulit untuk menerima usia tua. Tapi kalaupun misalnya casingnya nampak muda, dalamnya barang baru atau barang lama, maka jangan dibohongi itu. Boleh nampak muda, dalamnya itu barang lama, artinya kita tidak bisa menghindari usia tua, gitu. Ya, itu tubuh jasmani kita. Nah, kalau kita ngomongin tentang masalah kosong atau isi tadi, isi atau kosong. Kosong adalah isi adalah kosong. Nah, kita kalau melihat gelas yang tidak berisi, itu sebenarnya berisi atau kosong? Gelas itu loh. Itu bisa saja kita mengatakan itu kosong, tapi isi. Kita ngomong isi, tapi itu kosong. Kok bisa? Kosongnya dari apa? Kosongnya tanpa isi di situ. Tapi begitu kita isi full, itu menjadi kosong. Kosong tanpa ada isinya. Jadi artinya gini, susah ya mencerna ya. Jadi kalau kita misalnya kasih air, itunya full jadi air kan, full dari air. Tapi kan udara enggak ada di situ.
karena full dengan air. Tapi kalau airnya kita buang, itu kan menjadi kosong. Tapi kan berisi kan? Berisinya dengan udara. Gitu kan maksudnya? Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Nah, tapi ini kan kita membicarakan masalah batin. Yang tahu benar-benar kondisi batin kita itu siapa? Diri kita sendiri. Dan mohon maaf Ibu Asal, kadang-kadang Ibu Asal kan kalau ada iklan lewat itu jangan mudah dicerna. Langsung ditelan, maksudnya jangan langsung ditelan begitu saja. Dicerna dulu. Kayak kadang-kadang ada teman kita melihat kita sering melakukan kebajikan gitu kan. Ada yang ngomong, kamu jangan sering-sering berbuat baik loh. Kamu berbuat baik kayak gitu tambah semakin terikat sama semakin melekat gitu kan. Ada juga yang rajin baca parita. Begitu kita rajin baca parita ya ada ngomong juga. Kok saya rasa-rasanya tambah semakin terikat ya Bante ya. Semakin melekat ya Bante ya. Saya harus bangun pagi baca parita, meditasi gitu kan. Saya sering meditasi, menjalankan atasila. Kok lama-lama saya terikat ya Bante ya. Bu Pak, sadari kalau kita ini memang belum mencapai kesucian. Jadi jangan seperti hanya Ibu Asal sekalian itu mau nyebrang ke pantai seberang. Kalau di sini dari mana? Dari pantai sini menyeberang ke pantai sana gitu. Pantai sana itu namanya apa? Itu pantainya itu. Penabur. Hah? Gunung Tabur. Dari sini mau nyebrang ke Gunung Tabur misalnya. Kita tidak bisa berenang. Jelas-jelas kita tidak bisa berenang. Kemudian kita akan menggunakan perahu. Tapi masih di tengah-tengah, belum sampai. Kita mengatakan, saya kok rasanya melekat ya dengan perahu ini. Akhirnya kita nyemplung, padahal tidak bisa berenang. Apa yang terjadi? Tenggelam. Jangan terjadi seperti itu. Kita belum bebas menyadari bahwa dirinya belum bebas, tapi mengatakan bahwa dengan berbuat baik timbul keterikatan, kemelekatan. Nah itu adalah hal yang keliru. Kalau kita masih belum mencapai, teruslah lakukan itu sampai ke pantai seberang. Begitu sudah sampai, perahunya sudah tidak digunakan. Itu kita akan tahu sendiri bahwa kita sudah sampai. Gitu. Jadi kadang-kadang orang tidak sadar bahwa dirinya belum sampai, tapi masih ada di atas perahu mengatakan perahu ini adalah sebuah keterikatan, kemelekatan, sehingga kita akhirnya turun dari perahu, yang terjadi kita tenggelam. Tetaplah berpegang teguh pada Dhamma. Ya, dan ini sebenarnya juga nggak gampang juga melakukan kebajikan. Jadi misalnya Ibu Asal kan punya niat. Kalau saudara-saudara kita kan bisa saja sembahyang 5 waktu misalnya seperti itu. Nah, Ibu Asal kan mau mengupayakan supaya setiap hari sembahyang. Pagi sebelum bekerja sembahyang, nanti malam sebelum istirahat juga sembahyang. Baca parita lah. Baca parita, meditasi, melakukan pelimpahan jasa misalnya. Pagi-pagi baca parita, meditasi. Dengan pikiran yang tenang, dengan pikiran yang damai kita bekerja. Setelah seharian bekerja, semuanya beres sebelum istirahat, baca parita, meditasi, melakukan pelimpahan jasa. Misalnya, itu mencetuskan niat begitu aja itu gampang. Bagi orang-orang tertentu, tapi tidak gampang bagi kebanyakan orang. Tapi begitu kita melakukan, mungkin sekali, 2 kali kita bisa melakukan. Tapi konsisten untuk melakukan itu tidak gampang. Konsisten untuk tetap melakukan itu. Kadang-kadang, ya saya sudah melakukan ini kok hidup saya kayaknya tidak berubah-berubah gitu kan. Akhirnya timbul kebosanan. Akhirnya tidak mau melakukan. Atau karena alasan-alasan yang lain lah. Biasanya mau bangun pagi, meditasi. Kita sudah punya tekad, saya setelah ini mau mulai Bante. Pagi sore, saya mau meditasi. Besok pagi kalau masih hidup, saya akan memulai melakukan itu. Karena memang hidup ini kan tidak pasti kan.
Kematian bisa kapanpun datang. Bisa saja ntar malam kita tidur nyenyak, mimpi jalan-jalan ke alam surga, dan tidak mau balik. Ya, besoknya sudah kita dikremasi gitu kan. Jadi hidup ini tidak pasti, tapi kematian bisa terjadi kapanpun dalam hidup kita. Itu hal yang pasti. Nah, kalaupun misalnya kita bisa besok hidup dan bisa bangun pagi, kira-kira bisa melakukan itu enggak? Belum tentu. Wih, Bante, saya sudah tekad niatkan, Bante. Ternyata pagi-pagi hujan, Bante. Dingin, Bante. Selimutnya ditarik lagi. Pernah gitu enggak? Pernah, sering. Kalau ibu sekalian jujur, masih ada kemungkinan masuk surga. Tapi kalau enggak jujur ya tanggung sendiri. Ya. Sudah mau bangun pagi, hujan pagi-pagi, Bante, selimut tarik lagi. Nanti siang aja, Bante, saya bulatkan. Pokoknya nanti kalau sudah siang, karena berhenti hujan, saya akan lakukan. Begitu siang bagaimana? Dilakukan? Tidak dilakukan. Panas, Bante. Kalimantan ini panas, Bante. Makanya saya bilang nanti sore aja kalau sudah tidak panas. Ya kan? Begitu sore dilakukan enggak? Tidak dilakukan. Kenapa? Memang kalau orang banyak alasan akan selalu begitu. Bante sudah sore, Bante nanggung. Nanti malam saja kalau semuanya sudah beres, nanti malam saya akan meditasi. Begitu sudah malam dilakukan? Enggak, alasan dilakukan lagi pastian. Alasannya apa? Aduh, ngantuk Bante. Seharian saya udah bekerja begini begitu, capek Bante. Ngantuk Bante. Besok pagi aja saya akan memulai. Besok pagi dilakukan? Tidak. Besok pagi tidak hujan. Tapi rasanya kok dingin sekali gitu. Jadi tidak jadi bangun lagi. Dan itu akan selalu terulang. Tadi malam kan ikut ya Dhamma Talk-nya di Nalanda. Kalau kita itu keras sama diri kita sendiri, kehidupan menjadi lunak. Tapi kita kalau misalnya lunak, hidup kita akan keras. Hidup kita akan susah. Tapi kalau Ibu Asrakan menerapkannya terbalik, diri sendiri lunak, tapi sama orang lain keras. Yang terjadi bagaimana? Kita banyak musuh di mana-mana. Ya kan? Ini jangan dilakukan. Kita pergi ke wihara mau tenang, mau happy, mau bahagia. Dan Bante sering sampaikan, untuk berbuat baik harus dengan bahagia. Untuk bahagia. Berbuat baik harus dengan bahagia. Untuk bahagia. Nanti kalau ada yang kesurupan waktu berbuat baik, singkirkan saja itu. Kita mau pergi ke wihara ini adalah rumah kita bersama. Kita sumpah dari rumah, ada di toko, mau pergi ke wihara supaya pikiran kita happy. Mengenal Dhamma, praktek Dhamma. Jadi jangan dibawa masalah kita sendiri, pandangan kita sendiri, engkel-engkelan di wihara, akhirnya menjadi tidak nyaman. Ya, ini jangan sampai terjadi begitu. Ini akan membawa kemunduran bagi agama Buddha. Kenapa? Begitu kita sudah tidak nyaman ke wihara, orang yang tadi tidak mau lagi ke wihara. Yang mau datang menjadi tidak mau datang, yang sudah datang tidak mau datang lagi. Gitu. Karena kita tidak nyaman. Nah maka karena itu, jadikan wihara ini sebagai rumah kedua kita. Kalau punya permasalahan apapun, datang ke wihara. Baca parita, meditasi, silakan. Gitu. Jadi mengupayakan untuk melakukan apa yang kita tekad niatkan tadi. Waktunya bangun-bangun. Waktunya meditasi-meditasi. Waktunya sarapan-sarapan. Waktunya kita kerja-kerja. Waktunya malam baca parita meditasi dilakukan. Waktunya istirahat-istirahat. Orang yang sukses itu adalah orang yang konsisten melakukan itu.
Tapi banyak orang yang tidak konsisten memang. Makanya tidak banyak orang yang sukses gitu. Kalau enak mau melakukan, kalau enggak enak enggak mau melakukan. Ya kan? Jadi gini Bu Asra sekalian. Dikala Ibu Asra sekalian saat ini orangnya sehat. Mau enggak berbuat baik? Bisa enggak berbuat baik? Bisa, karena kita lagi sehat. Sehat apa? Sehat rohani kita, sehat jasmani kita, dan juga sehat kantong kita. Coba, siapa yang tidak bisa jadi orang baik begitu? Semua orang juga bisa menjadi orang baik begitu. Dalam kondisi seperti itu. Apalagi kalau batin Ibu Asra sekalian, pikiran Ibu Asra sekalian, tidak tertekan. Hidup saya tidak tertekan, Bante. Hidup saya tidak tersiksa, saya tidak menderita. Kepentingan-kepentingan saya tidak terganggu. Siapapun orangnya dengan kondisi seperti itu, dia bisa jadi orang baik. Tapi bagaimana kalau terjadi sebaliknya? Hah? Kalau sakit, bisa enggak tetap berbuat baik? Belum tentu. Misalnya orang yang tidak mengerti Dhamma. Bante pernah ketemu juga. Begitu orang tidak mengerti Dhamma, Bante datang. Karena diminta untuk anaknya, keluarganya, supaya orang tuanya itu dikasih Dhamma. Supaya ya dia tidak marah-marah begitu. Ya begitu kita nasihatin, mau nasihatin aja saya bingung mau ngomong apa ini. Orang ini. Pikiran saya rasanya buntu. Bingung saya mau menyampaikan. Dengan cara apa, bagaimana. Karena orangnya ini begitu melihat kita sudah langsung menolak. Dan pikirannya pasti mikirnya, saya ini sakit, yang saya butuhkan hanya satu, sembuh gitu kan. Nah kalau dikasih nasihat, pasti marah-marah juga. Karena tidak punya keyakinan pada Dhamma gitu. Padahal kalau dia misalnya orang punya keyakinan pada Dhamma, dia sakit memang perlu obat, perlu dokter. Tapi dokter obat itu hanya menyembuhkan fisik kita. Apakah itu menjadi sebuah jaminan dia bisa sembuh? Tidak. Kalau seumpamanya pikirannya stres, depresi, banyak beban. Lawang orang banyak beban, banyak pikiran begitu, stres seperti itu. Orang sehat bisa terganggu kesehatannya. Benar enggak? Orang yang stres tingkat tinggi, dia sampai berpikir budir. Benar enggak? Karena merasa semua jalan sudah tertutup. Jadi orang sehat bisa terganggu kesehatannya. Orang sakit cepat mati dia. Kenapa? Karena pikirannya stres, depresi, tertekan, menderita. Makanya kalau ada umatnya sakit, apa yang harus kita lakukan? Kalau teman kita yang sering datang ke wihara, puja bakti bersama dengan kita, ada yang sakit. Apa yang kita lakukan? Enggak percaya saya. Biasanya kan, kama yuni, kama bandu, bante, karmamu, karmaku, gitu kan. Karena Anda juga yang sakit enggak pernah ditengok kan. Itu menandakan kalau kami butuh, Anda harus berdana, tapi kalau Anda butuh, see you goodbye. Jangan terjadi begitu, ya. Jadi kalau ada teman, saudara kita, umat kita sakit, enggak kelihatan di wihara, telepon. Kenapa tidak ke wihara? Ada apa? Oh saya lagi sakit. Datangi dia. Tengok dia. Kalau ditengok bagaimana? Senang enggak? Pura-pura aja enggak senang dia. Enggak usah repot-repot. Padahal dalam hati itu berbunga-bunga dia. Senang dia. Mau enggak bacain parita? Mau. Enggak usahlah nanti repot. Padahal dia mengharapkan itu. Ya. Jadi datangi, tengok, bacain parita. Tapi jangan datang, tengok, kamu jangan cepat mati ya, utangnya belum dibayar. Ini mau cepat mati aja kalau gitu. Nanti bisa begitu. Ya diingatkan yang baik-baik ya, cepat sehat, cepat sembuh ya, nanti kita pergi ke wihara, nanti kita belajar dhamma lagi, praktek dhamma lagi, gitu. Jadi kalau pikirannya bahagia, itu obat yang paling bagus untuk sakitnya. Jadi kalau orang pikirannya bahagia, orang sehat akan tetap sehat. Kalaupun sakit,
dia akan segera sembuh. Kalaupun tidak sembuh, dia mati dengan bahagia. Ya, jadi itu apa? Kuncinya di sana. Kebajikan itu. Jadi kalau orang punya kebajikan, orang sehat akan tetap sehat, kalaupun sakit bisa segera sembuh, kalaupun tidak sembuh, karena pikirannya bahagia, dia bisa terlahir di alam surga. Tapi kalau misalnya tidak punya kebajikan, pikirannya stres begitu, dicarikan obat sejauh apapun, semahal apapun, ya tidak akan sembuh-sembuh. Kalau sehat terganggu kesehatannya, kalau sakit tidak sembuh-sembuh, kalaupun meninggal dunia, dia meninggal terlahir di alam menderita. Kenapa? Karena pikirannya stres, tertekan, tersiksa dia. Maka karena itu Ibu Asra sekalian, diusahakan membiasakan diri untuk selalu berbuat kebajikan. Kenapa? Karena hidup adalah dari sebuah kebiasaan. Ya. Hidup dari sebuah kebiasaan. Kalau Ibu Asra sekalian membiasakan diri berbuat baik, akan mudah berbuat baik, sulit berbuat buruk. Tapi kalau Ibu Asra sekalian membiasakan diri berbuat buruk, akan mudah berbuat buruk, sulit untuk berbuat baik. Misalnya, kita sudah melakukan kebiasaannya melakukan keburukan, mungkin minum ciu ya, apa itu? Ya pokoknya itulah gitu. Obat-obatan, minuman keras, judi, segala macam yang jelek-jelek, yang melanggar sila gitu kan. Setelah itu kita datang ke wihara. Ada yang nyemonin enggak kira-kira? Perilakunya biasanya jelek, tahu-tahu dia mau berubah pergi ke wihara. Gimana? Orang wihara sikapnya gimana? Biasanya. Hah? Kita sambut enggak? Enggak. Lawang saya sering mendapatkan laporan juga, umat Buddha ini sombong-sombong loh Bante. Loh, kenapa kok sombong-sombong? Karena menurut saya, Sang Buddha tidak mengajarkan kesombongan. Di dalam Karaniamita Sutta itu kan disampaikan. Inilah hal yang sepatutnya dilakukan oleh ia yang tangkas dalam hal yang berguna. Ia hendaknya jujur, sungguh jujur, rendah hati, ramah tamah, tidak sombong. Berarti kalau dia sombong, itu bukan umat Buddha itu. Kalau umat Buddha, dia tidak sombong. Tapi saya sering mendengar, saya ini mau bertobat Bante. Saya mau pergi ke wihara. Tidak ada satupun yang nyapa saya. Jadi saya bingung tengok sana, tengok sini, kayak orang hilang saya ini Bante. Kalau misalnya ada wajah baru, kan harusnya didatangi. Selamat datang, dari mana? Namanya siapa? Nomor teleponnya berapa? Gitu kan? Kan bisa disapa, bukan dibiarkan gitu. Atau mungkin itu temennya. Begitu dia berubah, tumben kamu ini datang. Sakit hati enggak itu? Apa ini nanti tidak hujan deras di siang bolong gitu kan. Aduh, saya ini sudah mau berubah. Sampai di wihara malah dibilang tumben-tumben gitu kan. Sakit hati kita ya. Tapi kalau kita mau berubah ya sudahlah, orang mau komentar kayak apapun enggak apa-apa. Yang penting kita lakukan perubahan. Karena ya bagaimanapun semua perbuatan apapun yang kita perbuat itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Saya akan menerima akibat dari perbuatan saya sendiri. Saya akan mewarisi perbuatan saya sendiri. Saya terlahir sesuai dengan perbuatan saya sendiri. Saya berkerabat tergantung pada perbuatan saya sendiri. Perbuatan baik ataupun perbuatan buruk yang saya lakukan, itulah yang akan saya warisi. Mau menjadi suami atau istri, menjadi orang tua atau anak, perbuatan tetap akan ditanggung masing-masing. Misalnya, kalau Ibu Asra nggak percaya kata-kata saya, ini perumpamaan. Kalau ibu bapak saudara sekalian, misalnya Ibu Asra sekalian lapar. Kemudian kalau kita lapar, kira-kira kita mau doa atau kita mau makan? Doa atau makan? Makan atau doa? Berarti doa tidak usah dipakai ya.
Menandakan kalau kita menderita tidak akan bebas dengan hanya sekedar doa. Ya. Jangan nanti doa terus gitu ya. Kalau doa bisa menyelesaikan semua permasalahan, kita tidak usah sekolah, kuliah, tidak usah buka toko, tidak usah buka perusahaan, tidak usah pergi ke wihara, doa saja semoga saya kenyang, langsung kenyang gitu kan. Nah, permasalahannya doa tidak akan menyelesaikan masalah. Karena sesungguhnya doa itu kalau menurut saya adalah ungkapan keinginan-keinginan manusia. Yang sering saya lihat orang berdoa, dari mulai pejamkan mata sampai buka mata, itu belum selesai menyebutkan keinginannya. Benar enggak? Itu tandanya dia menderita sekali lah orang kayak gitu. Kasihan sekali gitu. Padahal orang banyak keinginan itu kan banyak penderitaannya kan. Makanya jangan minta macam-macam lagi ya. Kasihan penderitaan. Nah, jadi kalau kita misalnya ingin kenyang, kita ndak berdoa, tapi kita makan. Nanti kalau kita makan, tapi ndak bisa doa, bisa kenyang ndak? Bisa. Yang membuat kenyang apanya? Makan. Ya. Nah, sekarang permasalahannya, kita yang lapar. Kemudian pasangan kita yang makan. Kira-kira siapa yang kenyang? Kenapa bukan kita? Padahal kita yang lapar. Karena kita tidak makan. Kalau kita mau kenyang, apa yang harus kita lakukan? Makan. Bukan orang lain yang makan, kita yang kenyang. Tapi kita sendiri yang makan, maka kita sendiri akan kenyang. Artinya itu, perbuatan apapun yang kita perbuat, akan kembali kepada dirinya sendiri. Pasangan kita makan, dia juga yang akan kenyang. Kita makan, kita sendiri juga yang akan kenyang. Begitu. Ya. Jadi ini untuk menggambarkan tentang hukum karma tadi. Siapapun yang berbuat, maka ia akan menerima akibat dari apa yang kita perbuat masing-masing. Begitu, terima kasih. Tidak ada lagi pertanyaan ya? Ya. Satu aja, tidak boleh banyak-banyak. Ya, silakan.